Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teorema binomial Newton. Ya, pada materi aljabar di SMP, dulu kita pernah membahas bahwa A tambah B pangkat 0, jadi bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian A tambah B pangkat 1 berarti A tambah B. A tambah B pangkat 2 berarti nanti A tambah B kalikan A tambah B, hasilnya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kemudian kalau A tambah B pangkat 3 berarti nanti A tambah B kalikan A tambah B kalikan lagi dengan A tambah B, dengan hasil akhir A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Ya, kalau diperhatikan koefisiennya, maka di sini ada 1 ya. Kemudian di sini ada 1 dan 1. Kemudian ini 1 2 1 dan yang terakhir 1 3 3 1. Ya. Nah, dulu ini kita kenal sebagai segitiga Pascal. Nah, dari segitiga Pascal ini apa kaitannya dengan pembelajaran kaidah pencacaan? Ya. Nah, ternyata untuk segitiga Pascal bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi. Jadi kalau pangkat 0 berarti C00, pangkat 1 berarti C10 dan C11, pangkat 2 C20, C21 dan C22. Kemudian kalau pangkat 3 C30, C31, C32 dan C33. Sehingga untuk bilangan atas yang N ini ada pangkat pada bentuk A plus B nya tadi. Kemudian untuk yang bawahnya indeks dari 0 sampai N. Ini adalah segitiga Pascal sebagai kombinasi. Nah, untuk segitiga Pascal ini kemudian muncul sebuah teori binomial Newton. Jadi kalau terjadi sebagai penjumlahan, maka untuk A tambah B pangkat N ternyatakan dalam yaitu sigma I dari 0 sampai N dari NI pangkat N dikurangi I dan B pangkat I. Tema binomial Newton. Ada yang menyatakannya sebagai pembayaran Newton atau ekspansi Newton. Ya, contohnya kalau ada 2x tambah y kuadrat pangkat 5, maka nanti C50, kemudian A nya tadi berarti 2x pangkat 5 kurangi 0, kemudian y kuadrat dipangkatkan 0, kemudian C51 1 y kuadrat pangkat 1 dan seterusnya sampai C55 2x pangkat 5 kurangi 5 y pangkat 2 pangkat 5. Jadi nanti kalau kombinasinya itu biarpun 10 C51 C515 C5210 C5310 C545 C551. Nah, kemudian nanti kalau 2x pangkat 5 berarti 2x pangkat 5, sehingga seluruh angka yang di sini kalikan menghasilkan 32. X nya pangkat 5, yang ini 16 berarti 80, X pangkat 4 Y pangkat 2 dan seterusnya sampai yang terakhir 1 kali 1 Y pangkat 10 adalah Y pangkat 10.
Nah, ini adalah contoh penerapan binom Newton. Kalau misalkan disuruh menjabarkan secara manual 2x tambah y kuadrat dikali y kuadrat sebanyak 5 kali terlalu repot. Maka alternatifnya adalah binomial Newton. Nah, kemudian contoh kedua dari penggunaan teorema binomial Newton, yaitu kalau ditanyakan koefisien dari x pangkat 3 y pangkat 4 pada penjabaran x tambah 2y pangkat 7. Nah, sekali lagi kalau secara manual kita harus menjabarkan dulu baru mencari x pangkat 3 y pangkat 4. Ini kita sudah menghitung terlalu lama, yang dibutuhkan hanya satu suku, akan membuang banyak. Sehingga kita fokus dengan teorema binomial Newton, yang ditanyakan hanya koefisien x pangkat 3y pangkat 4. Ya. Maka fokus kita hanya suku yang mengandung x pangkat 3y pangkat 4. Nah, untuk memperoleh x pangkat 3 dari bentuk awalnya di sini kan bentuk x, maka x-nya itu perlu ditekan 3. Nah, tadi pada binomial Newton untuk A itu pangkatnya dikurangi, maka biar memperoleh 3, maka n-nya di sini 7, maka kita harus mengurangi 4. Jadi 7 dikurangi 4 biar memperoleh 3, sehingga nilai yang diambil adalah 4. Sehingga nanti kita fokus di C74, x pangkat 7 kurangi 4, 2y pangkat 4. Jadi kita fokus di situ. Ya, kita lanjutkan perhitungannya. Ya, dari C74 x tambah 7 kurangi 4, 2y pangkat 4. Kalau kita lanjutkan, ya, berarti nanti C74 x pangkat 3 kemudian 2 pangkat 4 adalah 16, y pangkat 4. Kemudian C74 nya kita uraikan, 7 faktorial dibagi dengan 7 kurangi 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya, yang ini adalah berasal dari rumus CNR, n faktorial dibagi dengan n min r faktorial kalikan r faktorial. Nah, sekarang kalau dijabarkan 7 faktorial berarti nanti ada 7, 6, 5, 4 faktorial. Nah, kenapa 4 faktorial? Karena di bawah ada 4 faktorial. Kita mempermudah perhitungan, jadi nanti ini saling bagi. Kemudian yang 7 kurangi 4 berarti kan 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian 3, 2, 1 ini hasilnya 6, akan bagi 6. 4 faktorial bagi 4 faktorial. Di depan tersisa 7 kali 3, yaitu 35. Kemudian x pangkat 3, 16y pangkat 4. Nah, dari sini kita akan punya kesimpulan. Yang ditanyakan kan koefisien, maka kesimpulannya 35 kali 16 adalah 560, x pangkat 3 y pangkat 4. Sehingga disimpulkan koefisien dari x pangkat 3 y pangkat pada penjabaran x ditambah 2y pangkat 7 adalah 560. Ya, ini contoh penggunaan teorema binomial Newton. Kalau ditanyakan koefisien, maka kita fokus pada suku yang diminta. Ya, kemudian pada teorema binomial Newton, kalau nanti berkaitan dengan suku, ya, suku ke-1 ya, di sini ini nilainya tadi adalah 0. Kemudian suku kedua nilai ini adalah 1. Nah, kalau suku ketiga i-nya 2. Suku ke k, maka nanti i-nya adalah k dikurangi 1. Ya, kita lihat contoh secara langsung. Tentukan suku ketiga pada penjabaran x dikurangi pangkat 5. Yang ditanyakan suku ketiga, maka gunakan 3 kurangi 1. Ya, jadi i-nya gunakan 2. Nah, kalau kita gunakan 2, C52
X pangkat 5 kurangi 2. Nah kemudian di sini B-nya adalah minus Y, maka minus Y pangkat 2. 52 berarti 5 faktorial, 5 kurangi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Kemudian tadi min Y kuadrat berarti jadi Y kuadrat ya, karena min kali min adalah positif. Sehingga kalau kita lanjutkan 5, 4, 3 faktorial, karena 5 dikurangi 2 adalah 3 faktorial. Nanti 2 faktorial kita jabarkan, sehingga 3 faktorial sama faktorial saling bagi, kemudian 4 dengan 2 juga saling bagi, sehingga nanti sisa 5 kali 2 atau 10. Nah, belakangnya X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa suku ketiga pada penjabaran X Y pangkat 5 adalah 10X pangkat 3 Y pangkat 2. Ya, ini contoh dari penjabaran binomial kalau ditanyakan sukunya. Nanti videonya silahkan dipelajari kembali, materinya dipelajari kembali, kemudian selamat berlatih dan terima kasih.